Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya robbal alamin. Hari ini Ibu akan bercerita tentang sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang satu ini bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang rajin sholat di masjid berjamaah. Beliau sebelum sholat berjamaah, beliau suka duduk di salah satu sudut masjid. Tujuannya yaitu supaya tidak mengganggu dan tidak terganggu saat beribadah. Suatu ketika di subuh, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan sholat subuh, Sya'ban tidak terlihat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ada yang tahu Sya'ban? Tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah menunda sejenak sholat berjamaah di masjid sholat subuh. Sampai waktu subuh hampir habis, Rasulullah melanjutkan sholat subuhnya bersama sahabatnya. Selesai sholat subuh, Rasulullah bertanya lagi, ada yang tahu Sya'ban? Tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah memutuskan untuk pergi ke rumah Sya'ban. Sesampainya di rumah Sya'ban, Rasulullah mengucap salam. Kemudian ada seorang wanita yang menjawab salam Rasulullah. Rasulullah bertanya tentang keberadaan Sya'ban. Kemudian sang wanita atau istri dari Sya'ban menjawab bahwa Sya'ban telah wafat tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian istri Sya'ban bercerita bahwa ada kejadian yang belum bisa dimengerti oleh istri dan keluarganya. Saat sakaratul maut, Sya'ban berteriak 3 kali. Yang teriakannya itu tidak dimengerti oleh istri dan keluarganya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa saja teriakan yang diucapkan oleh Sya'ban? Istrinya menjawab, teriakan yang pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Kemudian teriakan yang kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Kemudian teriakan yang ketiga, aduh, mengapa tidak semua? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, teriakan yang pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Itu berarti Sya'ban merasa mengapa rumahnya tidak lebih jauh dari masjid, karena di setiap langkah kakinya itu akan mendapatkan pahala dan bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi. Kemudian teriakan yang kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Jadi pada suatu ketika saat perjalanan Sya'ban dari rumah ke masjid dalam kondisi keadaan cuaca yang dingin, kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan seseorang yang sedang kedinginan, dan Sya'ban memberikan bajunya yang tidak bagus, baju luarnya yang tidak bagus supaya orang tersebut tidak kedinginan. Nah, itu Sya'ban sangat menyesal kenapa tidak yang baru yang dia berikan, karena dengan memberikan pakaian yang lama saja dia bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan surga, apalagi dengan baju yang baru. Di situ Sya'ban merasa menyesal. Kemudian
Sya'ban sedang sarapan, tiba-tiba ada seorang pengemis. Kemudian memberikan separuh roti dan separuh susunya. Di situ Sya'ban merasa sedih. Kenapa tidak semua dia berikan kepada pengemis itu? Karena di setiap perbuatan kita, perbuatan baik kita akan diberikan imbalan yang sesuai, yang baik, dan bisa mendapatkan surga. Oleh sebab itu, anak-anak harus berbuat kebaikan. Baik anak-anak, oleh sebab itu, anak-anak jika melakukan kebaikan harus maksimal, supaya pahala yang kita dapatkan juga maksimal. Sekian dari Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan